ya tadi intinya yang ditanya siapa nih? Boleh setir Ya, boleh. Untuk alumni persiapkan diri kalian, nanti akan ada pengumuman di IG sekolah kapan kalian mulai bisa memesan tiket semua. Saya lihat sekarang di pos satpam udah banyak tumpukan paket. Hai, halo Sobat Turan One Podcast. Kembali lagi di Turan One Podcast. Suara kita, karya bersama. Bersama lagi dengan aku Dita Anggraini Dan aku Wirawan Hartanto Wijaya yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Nah, Wirawan, hari ini kita sangat spesial nih karena kita bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng Ibu Genia Tomazia selaku Wakil Kesiswaan di SMK Negeri 1 Duren. Selain itu juga ada Kak Junet selaku Ketua Panitia HUT SMK Negeri 1 Duren. Nah, bagaimana nih Bu Goni hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terik hari ini cukup panas, tapi suasana hati lagi ayem ya. Ayo. Adem. Untuk Mas Junet sendiri bagaimana Mas kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Wirawan, kalau lihat Bu Goni itu saya selalu merasa aura-aura positif. Wow, aura-aura positif yang seperti apa itu Kak? Wirawan nggak lihat senyumnya. Wah, Aura-aura, bukan aur-aur loh ya. memang Bu Goni ini sangat murah senyum sekali Bu dan ramah kalau dari pandangan saya. Oh iya, mungkin hanya kamu yang ngomong saya ramai ya. Tapi yang lainnya bilangnya galak. Kenapa itu namanya? Iya. Oke nih, tapi kalau lihat Bu Goni juga, aku jadi ingat setiap mau berangkat sekolah selalu ketemu sama Bu Goni di jalan. Wow, itu kok bisa ketemu? Apa rumahnya dekat atau bagaimana Kak? Kebetulan enggak Wirawan, tetapi akses dari rumah Bu Goni menuju sekolah melewati rumah saya. Oh seperti itu, jadi ya memang wajar Kak jika Kak Dita bisa bertemu Bu Goni setiap hari. Iya wajar ya Wirawan, sampai kadang saya takut kalau tiba-tiba Bu Goni belok terus ke saya gimana ya? Terus sama saya ikut saya Terus gimana? nyamperin Iya, kakak. Betul banget. Nah ngomongin sekolah Wirawan, sebentar lagi kita bakal memasuki puncak perayaan HUT di SMK Negeri 1 Duren. HUT kali ini pasti akan sangat meriah dan diisi oleh banyak sekali kegiatan ya Bu. Pasti dong. Selain itu bakalan banyak lomba-lomba. Untuk lomba-lombanya kita tanya langsung nih ke Kak Junetnya. Boleh. Halo Kak. Halo. Gimana nih? Untuk lombanya atau Nih sebelumnya Mas Junet dan memperkenalkan Oh diri. boleh. Mungkin dari 2000 siswa tidak semuanya mengenal. Nanti biar kenal Kalau perlu sama Mas. status kejombloannya juga. Waduh. Setelah HUT biar banyak pendaftar. boleh. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi Abdullah dari kelas 12 PD3. Kelas 12. Kelas 12 PD3. Ini mau tanya apa nih? Lomba-lombanya atau Boleh lomba-lombanya. lomba-lomba di HUT ya? Tahun ini dibagi dua sih, ada buat guru, ada buat siswa. Kalau buat guru itu ada estafet sarung Estafet sarung. sama estafet kelereng. Estafet Ini mungkin estafet kelereng yang baru pertama kali ya betul ini. baru pertama kali. Baru pertama kali. Terus sama fun cooking. Kan mungkin. Itu saja sih bukunya ya. 3 buat guru. Kalau yang buat siswa kita ada ya paling pertama futsal, Futsal. voli sama e-sport. Terus ada lomba hias tumpeng, Hias tumpeng. tumpeng. Oh, wow. kebersihan kelas. Kebersihan Ya, kelas. Masih ditambah lagi dengan dengan terenggiling. terenggiling kardus sama Terenggiling. goyang bola, goyang bola. Oh iya. Goyang bola. Goyang Wah, bola. seru Wirawan. Pasti seru banget sih ini. Banget nih. Tapi dari sekian banyak lomba, saya tertarik dengan tumpeng nih. Nah, proyek tumpeng ini untuk siswa ya. Berarti kita sebagai siswa harus berlomba-lomba menghias tumpeng. Wah, keren banget Wirawan. Betul. Wah, ini tuh sebenarnya tertariknya itu buat makannya atau melihatnya Kak? Makanya dulu dong. Enggak dong. Kita yang pasti kebersamaan kita dalam menghias tumpeng tersebut Wirawan. Kompakan kelas kita juga. Iya, penting banget.
Dan lalu ngomong-ngomong soal menghias tumpeng itu, jadi bagaimana Mas kalau untuk teknis lomba menghias tumpeng ini Mas? Mungkin kalau teknisnya kita diambil dari menarik. Ya, yang paling penting kan ini hias tumpeng, jadi yang biasanya aja. Kalau rasanya mungkin bisa bonus. Rasanya bonus Mas. Oke. Jadi penampilannya dulu ya. Penampilan karena judulnya kan hias tumpeng. Hias tumpeng, bukan makan tumpeng ya Bukan Mas. makan tumpeng. Nah, ngomong-ngomong nih, gimana nih rasanya jadi ketua panitia HUT? Sebetulnya sih kebanyakannya tapi harus senang bahagia karena kita diberi tanggung jawab kan. Ya. Cukup beruntung juga ya karena dari sekian banyak teman-teman Mas Junet yang dipilih. Iya sih. Berarti tanggung jawabnya gede nih Mas. Gede banget. Sangat besar Sangat sekali. besar sekali. Nah, setiap tahunnya. Setiap tahun pasti sekolah kita ini akan mendatangkan guest star ya Mas, Guest star. atau bintang tamu dari luar yang akan memeriahkan acara HUT sekolah kita. Lalu pada tahun ini tuh kira-kira siapa yang akan menjadi bintang tamu? Siapa nih? Siapa? Ayo, yang di rumah pasti udah nungguin nih. Siapa nih? Ayo siapa? Siapa ya Mas ya? Pasti pada penasaran Siapa semua ya? Wah, siapa nih? Jadi gini, untuk tahun ini yang ke-57 jadi HUT itu dari tahun ke tahun memang kita laksanakan, dan kami selalu berharap setiap kepanitiaan setiap tahunnya harus ada nilai plus. Jadi dari tahun ke tahun harus selalu lebih bagus dan lebih bagus gitu ya. Yang terpenting bagaimana anak-anak itu berapresiasi, sehingga kalau tadi bicara banyak tentang Mas Junet yang terpilih menjadi ketua, itu tentunya butuh proses yang panjang. Jadi tiba-tiba saya tunjuk, tapi ini prosesnya panjang yang kira-kira bisa bertanggung jawab, bisa diajak komunikasi sama teman-teman yang mana. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya HUT ini selalu kita bicara tentang siswa. Jadi bukan tentang kami dari Bapak Ibu guru, atau kebetulan saya sebagai ketua panitia, ketua penyelenggara, kemudian Mas Junet adalah ketua pelaksana. Karena dalam HUT ini semua murni yang melaksanakan adalah siswa. Mulai dari perancangan sehingga namanya juga itu siswa semua. Jadi biasakan dari satu Duren selalu memberikan kesempatan pada semua siswa untuk bisa berinovasi agar bisa menciptakan sesuatu yang baru, karena sesuatu yang bisa kita ciptakan anak yang banyak inovasinya itu nantinya itu anak yang lebih bisa bermanfaat di masa depan. Ya. Jadi tujuannya kenapa Bu panitianya kok kelas 12 ya, karena kita memberikan kesempatan pada siswa kelas 12 untuk bisa membentuk sebuah kegiatan di mana kalau tadi kata Mas Junet jadi ketua panitia itu apa yang dirasakan tadi ya sulit gitu ya, kemudian banyak suka dukanya banyak, tapi ini kembali lagi adalah melatih siswa untuk menjadi seseorang yang mampu nggak kamu menjadi pemimpin, mampu nggak kita bersikap ketika teman kita banyak yang tidak setuju dengan ide kita, tapi kita yakin ide kita benar. Bagaimana kamu belajar untuk menyampaikan pendapat sehingga opini kita itu bisa diterima oleh yang lain. Itu aja. Jadi ada alasannya tersendiri ya Bu ya? Iya, tahun ini apa temanya Mas? Temanya nih. Temanya sih kita ambil timeless reflection Bu. Kalau nama dari acara kita Florenti Venti. Ya. Jadi ini adalah tema yang menggambarkan bahwa di tahun ke tahun yang 57 ini mereka ingin memberikan memori yang indah gitu. Artinya bagaimana setiap kegiatan dari tahun ke tahun ini menjadi memori bagi setiap angkatannya. Jadi kalau tadi disebutkan angkatan jurusan, jadi kalian yang sekarang kelas 11 selalu dipersiapkan nama yang baik untuk tahun depan itu apa. Kesempatan kalian untuk kalian juga mengembangkan diri kalian untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Dan perlu saya tambahkan di sini, Bu, bagaimana kita bisa mengundang bintang tamu yang demikian mahal misalnya, kemudian demikian bagus, acaranya meriah dan mana. Ini banyak juga yang didukung oleh pihak luar ya Mas ya. Ini yang digabung yang dicari oleh tim humas. Jadi ada tim di belakang ini yang bekerja tidak kena waktu, kadang sampai sore malam atau bahkan Sabtu Minggu itu masih WA Bu, kami harus jalan. Itu menunjukkan bukan
oh enak ya nggak, yang cari uang susah yang menghabiskan, memang harus begitu, harus ada yang cari uang dan harus ada yang menghabiskan. Jadi jangan sampai dia hanya mencari kemudian tidak ada yang menghabiskan, atau lebih dramatis lagi ada yang pinter menghabiskan tapi nggak ada yang nyari, itu kan juga nggak bisa, bahaya ini ya. Jadi ini kita juga cari sponsor dari pihak luar, kemudian tentunya ada partisipasi dari siswa yang saya kira sangat besar, partisipasi siswa besar atau kecil dalam bentuk rupiah yang dikeluarkan saya kira hanya 20.000 ya, 20.000 setiap siswa. Saya kira tidak sulit karena saya selalu mengatakan kalau bisa tidak usah minta orang tua 20.000 itu, tapi kamu tabung sendiri sehingga di tanggal yang kita tentukan uang 20.000 itu sudah terkumpul. Itu jadi harapan kami, jangan sampai ada berita di luaran HUT sekolah siswa harus bayar sekian ratus, tidak ada di sini. Pembayaran hanya 20.000 untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10 dan kelas 11. Itu tadi tujuannya untuk meninggalkan kesan yang menarik. Dan buat contoh ini yang ada di kelas, mudah-mudahan di tahun depan bisa menampilkan yang lebih bagus lagi. Kemudian siapa bintang tamunya tadi, intinya yang ditanya Siapa nih? Boleh disepilih nih Bu? Boleh dong, tinggal beberapa hari. Kalau ada yang tahu Kak Nuka. Kak Nuka. Wow. Idol, Indonesia Idol. Indonesia waktu itu menjadi juara 4. Jadi tahun ini juga berbeda. Kalau biasanya kita pakai ambiar mapiar gitu ya, ambiar-ambiaran. Kita pernah mendatangkan Jono Joni, kita pernah mendatangkan Triswaka, kita mendatangkan Niken tahun kemarin. Baru tahun ini kita pinginnya yang ngeband gitu ya, anak-anak band, galuh-galuhnya anak band. Tapi masih ditutup dengan kegiatan nanti ada DJ, yaitu DJ Semalam. Wow, ada DJ-nya juga ya. Keren banget tuh. Keren, maksudnya keren. Makanya belum lagi ada beberapa tampilan ya Mas ya. Ditampilkan oleh siapa? Dari angkatan ada, dari Esra ada. Wow, jadi semakin banyak tampilan yang kita tampilkan. Tambahan ini. Bahkan untuk tampilan siswa kelas 12 mereka nggak mau main-main sehingga mendatangkan pelatih dari luar yang memang dance-nya sudah bagus, drama juga demikian. Jadi saya selalu mengatakan jangan memberikan tampilan yang apa adanya, tapi bagaimana kita membuat sebuah tampilan yang luar biasa. Masih ditambah lagi dengan ekstra ya, beberapa ekstra pramuka, PMR, atau silat, modeling itu masih memunculkan karya-karya mereka, tentunya semua masih berlatih untuk memberikan yang terbaik. Keren sekali, tepuk tangan dulu dong. Terus dilakukan lagi ya. Ya, kami tunggu yang kelas ini, ada yang kelas 11 kan? Nah, ini kelas 11. Ayo persiapkan di tahun depan bagaimana tampilannya menjadi lebih menarik, lebih bagus lagi. Oke, dengan acara yang akan semeriah nantinya, apakah nanti boleh kelas alumni masuk ke SMK Negeri 1 Kemarin? Dari tahun ke tahun kita perbolehkan walaupun terbatas. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, kita menyiapkan tiket itu 100 alumni. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin, begitu kita buka di link IG sekolah, pendaftaran yang kita buka 100 orang alumni dalam waktu 12 menit sudah sold out. Jadi untuk alumni persiapkan diri kalian, nanti akan ada pengumuman di IG sekolah kapan kalian mulai bisa memesan tiket. Semuanya gratis dan perlu kami sampaikan, alumni yang datang ke sekolah harus pakai dress code yang kita tentukan, yaitu baju atau kaos warna putih dengan bawah rok atau celana jeans, dan tidak diperbolehkan pakai celana pendek. Saya sampaikan. Untuk alumni pantengin terus IG SMK Negeri 1 Turen karena kuotanya terbatas Bu ya. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Nah, untuk dress code-nya kan nanti warna apa Wirawan? Warna putih dengan celana jeans. Ya, untuk siswa Untuk siswa warna krem dan merah marun. merah marun, untuk kaosnya atau bajunya merah marun, Celananya krem. celana krem, hijab kalian pakai hijab warna krem atau coklat, apa coklat susu ya? Mocha. Mocha. Iya. Nah, warna seperti itu kan jarang semua orang punya Bu ya. Lalu bagaimana solusi untuk mereka tidak mempunyai dress code? Jadi yang dibutuhkan? gini, untuk menentukan dress code sebenarnya bukan dari kami dan Bapak Ibu guru, tapi dari panitia.
saya selalu salut pada anak-anak itu adalah update gitu ya. Update. Ternyata memang kalau kita perhatikan sekarang yang warna lagi rame marak itu adalah merah marun. Jadi mereka ingin menunjukkan di tahunnya ya ini yang lagi booming warna ini. Jadi itu ya diusahakan. Tapi saya yakin ini anak-anak sudah berusaha mulai nyeleni kayaknya. Ya, sebenarnya kita tidak menyuruh mereka membeli baru ya. Ya, Saya benar. ngomong, kenapa enggak pinjam aja? Wah ya nggak keren. Monggo, jadi di sini kami tidak memaksa. Bukan nggak ada, kami nggak bisa masuk, tentunya tetap boleh masuk. Tapi diupayakan dulu lah. Ya, berarti untuk warga siswa SMK Negeri 1 Turen nggak harus beli, kalian juga bisa pinjam mungkin Bu ya, Iya. punya kakak, punya saudara Atau beli yang apa itu yang sekarang bekas-bekas itu yang masih thrift ya? thrift itu masih bisa. Tapi saya lihat sekarang di pos satpam udah banyak tumpukan paket dan saya yakin itu pasti bajunya anak-anak. Iya. Alamat SMK Negeri 1 Turen. Setiap rangkaian HUT pasti mempunyai makna Bu ya. Lalu apa sih makna HUT bagi guru-guru dan siswa ataupun warga sekolah? Saya jawabnya bagi guru, nanti kamu bagi siswa ya. Baik. Apa sih makna menurut siswa? Kalau kami lihat Bapak Ibu guru, yang pertama, ulang tahun itu adalah sebuah perayaan. Artinya bagaimana kita bersyukur aja. Ini syukuran gitu ya, syukuran bahwasannya SMK Negeri 1 Turen dari tahun ke tahun tidak semakin tua, umur bisa tua, tapi prestasi lebih muda gitu ya. Prestasinya harus lebih bagus gitu, harus lebih bagus. Sehingga kami Bapak Ibu guru sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Di samping itu dengan HUT itu sebenarnya mendekatkan guru dengan siswa. Ya, Kalau kita dalam pembelajaran, oh ini gurunya, ini siswanya, kita kadang bercandaannya sangat terbatas. Tapi begitu HUT kita bisa senang-senang bareng, saling mengingatkan, menjadi lebih dekat, banyak konsultasi, akhirnya menjadi lebih dekat. Itu kalau bagi kami. Tapi tentunya semua itu intinya adalah rasa syukur saja, mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, kepada keluarga besar SMK Negeri 1 Turen. Nah, tadi kok ada lomba tumpeng gitu ya. Memang ini kan kalau di Jawa itu syukuran itu sudah identik dengan tumpeng Iya, gitu ya. benar, Bu. Makanya bagaimana lombanya menghias tumpeng, kata Mas Sundari yang penting bagus tapi rasa harus juga diperhatikan gitu kan, ada 3 penilaian. Nah, di situ adalah yang pertama sebenarnya kembali kreativitas siswa. Apalagi di kita juga ada tata boga gitu ya. Bu, apakah yang menang selalu anak tata boga atau kulineri? Belum tentu gitu ya. Belum tentu, bisa juga anak TKJ ternyata di rumah pinter masak, atau grupnya Mas Junaidi sendiri pinter masak gitu. Jadi boleh. Jadi kemudian Bapak Ibu guru juga dalam puncak acara nanti di tanggal 23, acara kita tanggal 23 itu juga ada pemotongan tumpeng yang insya Allah dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Mudah-mudahan sudah kita sampaikan. Harapannya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Kalau itu Bapak Ibu guru. Terus jadinya sampean dari menurut Bagi siswa ya. mungkin bukan dari siswa semuanya, dari saya pribadi mungkin HUT sekolah ini mewakili ya Bu ya. Iya. Ya seperti kata Bu Goni, termasuk itu adalah syukuran. Yang paling penting itu adalah syukuran atau mengingat bahwa ini hari lahir sekolah ini gitu. Jadi melakukan HUT ini sebenarnya sama kayak hari ulang tahun kalian semuanya itu. Jadi dirayakan, Sama-sama ulang tahun. dirayakan. Untuk HUT ini ada beberapa momen positif sih. Mungkin kita sama teman siswa jadi saling kumpul, terus merayakan bersama-sama, bersenang-senang sama-sama, sama guru juga kan, karena ada lomba guru juga kan. Mungkin itu aja sih Bu. Yang bilang Bu tadi mendekatkan siswa dengan gurunya. Nah, baik. Lalu bagaimana dengan keamanan Bu? Karena ini sangat-sangat penting ya Bu ya. Apalagi HUT semuanya pasti bakal terkumpul di depan. Ya. Untuk keamanan kami sudah menghubungi pihak kepolisian terdekat untuk ikut dilibatkan di acara kita, terutama yang pertama mulai tadi belum kita sebutkan ya Jalan Sehat yang insya Allah kita laksanakan tanggal 22 Januari yang jatuh pada hari Rabu. Kita Jalan Sehat, kemudian nanti dilanjutkan lomba-lomba itu.
itu kita juga keamanan harus kita perhatikan. Kemudian pas hari hanya itu ada tim dari siswa yang bernaung di bagian keamanan, insya Allah itu bisa kita kondisikan. Belum lagi nanti dibantu OSIS. Jadi sekali lagi OSIS dan MPK di sini membantu, bukan panitia. Panitianya adalah kelas 12. Nah, kemudian Bapak Satpam sekolah kita ada 6 orang, itu juga kita libatkan. Insya Allah semuanya aman. Pokoknya kalau kita saling bergandengan tangan, kita saling support, saya yakin bisa. Karena pernah kejadian di sekolah kita ini, ketika ada orang luar datang, itu kita bisa mantau. Tiba-tiba misalnya guru tanya, "Ibu kelas berapa ya?" gitu. Kok kita nggak pernah tahu, kita panitia kita tanya, "Itu kelas berapa?" Aku nggak tahu. Nah, kita ajak ngobrol, ternyata memang bukan kelas atau bukan bagian dari siswa. Nah ini, tapi alhamdulillah selain memang ini aman, jadi karena itu tadi semuanya ikut berpartisipasi, semuanya ikut menjaga, sehingga Bapak Ibu guru ada yang di panitiaan atau tidak itu tetap proaktif untuk mensukseskan kegiatan HUT. Mudah-mudahan HUT 2025 ini yang jatuh pada tanggal 23. Sebenarnya sekolah kita itu HUT-nya tanggal 2 Januari. 2 Januari. Karena ini teman-teman kalian yang kakak kelas ini kan PKL baru selesai, baru masuk sekolah di tanggal 2 Januari. Sehingga tentunya tidak bisa kita laksanakan tanggal 2, dan teman-teman kita ini kakak kelas kalian itu PKL mulai bulan Juli hingga Desember tanggal 31, dan baru ketemu lagi kumpul di sekolah tanggal 2, sehingga persiapannya sangat mepet. Tanggal 2 Januari datang ke sekolah dan langsung pembelajaran seperti biasa disambut dengan P5 untuk kelas 12, kemudian langsung P5 ditambah, kemudian begitu selesai ditambah kelas 10 yang P5, sekarang masih berlanjut dengan P5 untuk kelas 11. Sehingga saya sangat salut, sangat luar biasa pada seluruh panitia. Waktu yang hanya kumpulnya yang jelas real yang saya bisa mantau itu adalah mulai tanggal 2 Januari hingga sekarang ini tanggal berapa? 16 Januari, berarti 14 hari kumpul. Kita sudah persiapan kita insya Allah sudah 80% ya, tinggal pelaksanaan saja semua. Ya, hari ini pun pembayaran untuk semuanya harus kita close-kan hari ini, selesai semua. Ya, tinggal pelaksanaannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya untuk kelas 12 tetap semangat, untuk kalian kelas 10 dan kelas 11 jadikan ini sebagai model pembelajaran sehingga nanti tahun kalian harus jauh lebih mantap. Betul sekali. Soal keamanan tidak perlu dilakukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, sebelum saya tutup, saya punya pantun dulu ini. Siap. Siang hari makan kuaci. Cakep. Kamu kayaknya terpukau dengan kemanisannya banyak ini ya. Wow. Boleh diulang, Bu? Iya. Siang hari makan kuaci. Cakep. Dimakan bareng Bu Asi. Oke, cakep. Ini menurut paling benar. Ulangi lagi. Kamu jangan terpukau ya. Oke. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Dimakan bareng Bu Asi. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Because I believe that behind success of event is almost a unity. Karena saya percaya di balik kesuksesnya acara pasti ada kekompakan. Siap. Nah, untuk sobat podcast di luar sana, jangan lupa pantengin YouTube kita di Turanmon Podcast supaya tidak ketinggalan channel-channel menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Gimana?